Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait Ashkalul Qiyas yang menghasilkan kesimpulan yang benar. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait syarat dari asyaklul awal dan asyaklul tsani. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait syarat dari asyaklul tsalis. Apa saja syarat dari asyaklul tsalis agar menghasilkan kesimpulan yang benar? Watsalisul ijabu fi surahuma wa antura kulliyatan ihdahuma. Watsalisu, dan adapun yang ketiga, artinya asyaklus salis, figur yang ketiga, figur kias yang ketiga, al ijabu ialah positif fi surahuma, di dalam muqaddimah surahnya muqaddimataini. Wa antura, dan harus diketahui apa, nah ini wa antura, dan harus diketahui kulliyatan, pada kulliyah universal, ihdahuma, apa salah satu keduanya, muqaddimataini. Jadi asyaklus tsalis agar menghasilkan kesimpulan yang benar harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujabah, positif. Kalau muqaddimah surahnya negatif, maka tidak menghasilkan kesimpulan. Syarat yang kedua yang harus terpenuhi yaitu kulliyatu ihdal muqaddimataini. Salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubra harus kulliyah, salah satunya. Ini harus ada yang kuliah, minimal satu muqaddimah, entah itu muqaddimah surah maupun muqaddimah kubronya. Bagaimana kalau dua-duanya kuliah? Kalau dua-duanya kuliah, maka ini tidak masalah. Yang penting salah satu dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra ada yang kuliah, apalagi sampai dua-duanya kuliah, maka ini sudah memenuhi syarat. Jadi syarat dari asyaklus tsalis agar menghasilkan kesimpulan yang benar ada dua, yaitu ijabus surah dan kulliyatu ihdal muqaddimataini. Mari kita baca syarahnya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan liintajis syaklis tsalisi, untuk melahirkan kesimpulan figur yang ketiga, asyaklus tsalis. Yang dimaksud dengan asyaklus tsalis itu adalah qiyas yang mana haddul awsatnya menjadi maudhu baik di muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya. Jadi posisi dari haddul wasat menjadi maudhu baik di muqaddimah surah maupun muqaddimah kubra. Maka kias yang seperti ini disebut dengan asyaklus tsalis. Apa saja syaratnya asyaklus tsalis agar menghasilkan kesimpulan yang benar? Syartoni, apa dua syarat?
Al-awwalu adapun yang pertama antakuna ialah harus ada as-surah apa muqaddimah surah mujabatan ialah positif. Muqaddimah surahnya harus mujabah. Ini bihasabil kaif. Berdasarkan kaifnya dari segi kaifnya kualitasnya. Muqaddimah surah harus mujabah. Asani syarat yang kedua antakuna ialah harus ada ihdal muqaddimataini apa salah satu dua premis kulliyatan ialah universal. Syarat yang kedua adalah kulliyatu ihdal muqaddimataini. Salah satu dari dua premis, baik itu premis suro, premis minor maupun premis mayornya, muqaddimah kubranya, salah satunya harus kuliah, harus universal. Kalau semuanya juz'iyah, muqaddimah surah misalnya juz'iyah, muqaddimah kubra juga juz'iyah, maka ini tidak bisa menghasilkan kesimpulan. Fasura maka adapun muqaddimah surah ingkanat ialah apabila ada apa surah kulliyatan ialah kulliyah universal. Kalau muqaddimah surahnya berupa mujabah kulliyah, antajat ialah melahirkan kesimpulan. Antajat maka melahirkan kesimpulan. Apa as-surah ma'al kubro beserta muqaddimah kubro biahwaliha dengan keadaannya al-kubro al-arba'i yang 4. Berarti kalau muqaddimah surah berupa mujabah kulliyah, maka muqaddimah kubronya bisa jadi mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, salibah kulliyah, salibah juz'iyah. Ini 4. Nah, muqaddimah kubronya bisa 4 mahsurat ini. Bisa 4 bentuk ya, bisa 4 bentuk ini. Maka semuanya ini menghasilkan kesimpulan. Ini kalau muqaddimah surahnya berupa mujabah kulliyah. Bagaimana kalau muqaddimah surahnya berupa mujabah juz'iyah? Wa ingkanat dan apabila ada apa surah juz'iyatan ialah partikular, antajat maka melahirkan kesimpulan apa surah ma'al kubra al kulliyah beserta al kubra al kulliyah mujabatan wa salibatan. Ma'al kubra al kulliyati beserta muqaddimah kubra al kulliyati yang universal mujabatan dalam keadaan mujabah yaitu positif wasalibatan dan dalam keadaan salibah negatif. Bagaimana kalau muqaddimah surahnya berupa mujabah juz'iyah? Maka yang menghasil kesimpulan, maka bentuk dari muqaddimah kubranya hanya ada dua kemungkinan yang menghasilkan kesimpulan, yaitu mujabah kulliyah dan salibah kulliyah. Maka muqaddimah kubranya apabila mujabah kulliyah dan mujabah juz dan salibah kulliyah, maka ini menghasilkan kesimpulan. Sehingga asyaklu salis apabila memenuhi dua syarat ini, maka ada 6 adrub, ada 6 modus dari asyaklu salis ini yang menghasilkan kesimpulan. Falhasilu maka adapun hasilnya sittatu adrubin ialah 6 modus, wahiyah dan adapun sittatu adrub al muntijatu ialah yang melahirkan kesimpulan min hadzal syakli dari figur ini, dari asyaklu salis. Ad-darbul awal adapun modus yang pertama kulliyatani mujabatani ialah universal keduanya mujabatani dan positif keduanya. Artinya muqaddimah surah mujabah kulliyah, muqaddimah kubra juga mujabah kulliyah. Kaqaulina seperti perkataan kita, kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Wa kullu insanin nafiqun. Dan adapun setiap manusia nafiqun ialah berpikir. Nah, kullu insanin hayawanun wa kullu insanin nafiqun ini merupakan kias
minasyakli tsalis, dari figur yang ketiga. Kenapa disebut dengan kias asyaklus tsalis? Karena haddul ausatnya menjadi maudhu baik di muqaddimah surah maupun di muqaddimah kubro. Yang menjadi maudhu di sini adalah insan. Insan di muqaddimah surah, kullu insanin hayawanun, ini menjadi maudhu. Insan juga di muqaddimah kubronya juga menjadi maudhu. Karena itu susunan dua muqaddimah ini disebut dengan kias minasyakli tsalis. Kesimpulan yang dihasilkan ialah yuntiju, melahirkan kesimpulan apa qaulina, ba'dul hayawani natikun, adapun sebagian makhluk hidup natikun ialah berpikir. Jadi kesimpulan yang dihasilkan yaitu mujabah juz'iyah. Kesimpulan yang dihasilkan adalah mujabah juz'iyah. Nah, bentuk dari muqaddimah surah berupa mujabah kulliyah. Dari muqaddimah kubronya juga mujabah kulliyah. Nah, kesimpulan yang dihasilkan yaitu mujabah juz'iyah. Kenapa mujabah juz'iyah? Karena bisa jadi yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan lebih umum daripada mahmulnya. Nah, kalau maudhu lebih umum daripada mahmulnya, lebih luas daripada mahmulnya, maka kalau kesimpulannya berupa kulliyah, maka ini kesimpulannya adalah kadzib, salah, keliru. Contohnya kalau dijadikan mujabah kulliyah kesimpulannya. Misalnya seperti ini. Kullu hayawanin natik, setiap makhluk hidup adalah berpikir. Nah, kesimpulannya ini keliru. Ya, kesimpulannya ini keliru. Karena ada kemungkinan yang menjadi maudhu lebih luas, lebih umum daripada mahmulnya, maka di dalam asyaklus tsalis ini semuanya kesimpulannya adalah juz'iyah, termasuk yang muqaddimah surahnya mujabah kulliyah dan muqaddimah kubronya mujabah kulliyah. Kesimpulannya tetap mujabah juz'iyah. Nah, sekarang kita cek atau kita uji ya, apakah contoh ini sudah memenuhi syarat dari asyaklus tsalis. Syarat yang pertama dari asyaklus tsalis adalah ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujabah, harus positif. Di sini yang menjadi muqaddimah surah adalah kullu insanin hayawan. Dan ini adalah mujabah, positif. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Dan syarat yang kedua, kulliyatu ihdal muqaddimataini. Salah satu dari premis dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya harus kulliyah. Di sini terpenuhi. Bahkan di sini bukan hanya salah satu, tapi dua-duanya kulliyah, universal dua-duanya. Nah, ini berarti ini syarat yang kedua harus sudah terpenuhi. Syarat yang kedua sudah terpenuhi. Di sini bukan hanya salah satu yang kulliyah, tapi dua-duanya kulliyah. Padahal syaratnya itu mengatakan kulliyatu ihdal muqaddimataini, minimal muqaddimah surah atau muqaddimah kubro salah satunya harus kulliyah. Kalau dua-duanya kulliyah, maka ini tidak masalah, bahkan lebih sempurna gitu. Kullu insanin hayawanun wa kullu insanin natik, berarti ini merupakan kias minasyaklis tsalis yang sudah memenuhi syarat. Karena memenuhi syarat, maka ini menghasilkan kesimpulan. Kesimpulannya berupa mujabah juz'iyah, yaitu ba'dul hayawan natik. Ad-darbutani, adapun modus yang kedua, mujabatani, ialah positif keduanya. Wal kubra kulliyah, dan adapun muqaddimah kubra kulliyatun, ialah universal. Yaitu modus yang kedua
dari asyaklus salis berupa surah mujabah juz'iyah. Muqaddimah surahnya berupa mujabah juz'iyah. Sementara muqaddimah kubronya berupa mujabah kulliyah. Contohnya, kaqaulina seperti perkataan kita, ba'dul insani hayawan wa kullu insanin natiq. Ba'dul insani hayawanun wa kullu insanin natiq. Ini merupakan kias minasyakli tsalis. Kenapa minasyakli tsalis? Karena haddul ausat yaitu insan menjadi maudhu di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Kemudian ba'dul insani hayawanun sebagai muqaddimah surah bentuknya berupa mujabah juz'iyah. Sementara muqaddimah kubronya bentuknya berupa mujabah kulliyah. Nah, karena ini merupakan minasyakli tsalis, agar menghasilkan kesimpulan, asyaklus tsalis memiliki dua syarat. Yang pertama adalah ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujabah. Di sini muqaddimah surahnya sudah mujabah, yaitu mujabah juz'iyah. Berarti sudah satu syarat sudah terpenuhi. Yang kedua, kulliyatu ihdal muqaddimatain. Salah satu dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubranya harus kulliyah. Di sini yang kulliyah adalah muqaddimah kubro, yaitu kullu insanin natiq. Mujabah kulliyah. Berarti syarat dari asyaklus salis sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi, maka menghasilkan kesimpulan. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qaulina pada ba'dul hayawani natiq. Kesimpulannya adalah mujabah juz'iyah. Kesimpulannya adalah mujabah juz'iyah. Ad-darbus salis, adapun modus yang ketiga, mujabatani ialah positif keduanya. Artinya muqaddimah surah dan muqaddimah kubra dua-duanya positif. Wasura kulliyatun, dan adapun muqaddimah surah kulliyatun ialah universal. Artinya muqaddimah surah mujabah kulliyah. Sementara muqaddimah kubranya mujabah juz'iyah. Contohnya kaqaulina seperti perkataan kita, kullu insanin hayawanun wa ba'dul insani natiqun. Contoh ini yaitu kullu insanin hayawanun wa ba'dul insani natiqun. Ini merupakan qiyas minasyakli tsalis. Kenapa disebut dengan minasyakli tsalis? Karena haddul ausatnya yaitu insan menjadi maudhu di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Karena contoh ini termasuk minasyakli tsalis, ada dua syarat dari asyaklus tsalis ini yang harus terpenuhi agar menghasilkan kesimpulan. Yang pertama adalah ijabus surah. Muqaddimah surah harus mujabah. Di sini yang menjadi muqaddimah surah adalah kullu insanin. Dan kullu insanin ini merupakan mujabah kulliyah, positif. Berarti ini sudah terpenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, kulliyatu ihdal muqaddimataini. Salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubranya harus kulliyah, universal. Di sini yang kulliyah adalah muqaddimah surahnya, yaitu kullu insanin hayawanun. Berarti dua syarat dari asyaklus tsalis sudah terpenuhi. Nah, dua-duanya terpenuhi di dalam muqaddimah surah, yaitu mujabah kulliyah. Muqaddimah surah mujabah dan sekaligus juga kulliyah. Karena sudah memenuhi syarat, maka menghasilkan kesimpulan. Kesimpulannya yuntiju melahirkan kesimpulan apa qaulina ba'dul hayawani natiqun. Ba'dul hayawani natiq ini merupakan mujabah juz'iyah. Jadi kesimpulan yang dihasilkan adalah mujabah juz'iyah. Fahadhil adrubus salah satu, maka adapun
tiga modus ini fiha di dalam hadhil adrubus salah satu an-natijatu ialah adapun kesimpulan mujabatun juz'iyatun ialah positif partikular. Tiga modus yang sudah dijelaskan, modus pertama, modus kedua, modus ketiga, kesimpulan yang dihasilkan semuanya berupa mujabah juz'iyah, yaitu positif partikular. Ad-darbur rabi'u, adapun modus yang keempat, kulliyatani, ialah universal keduanya, wal kubra salibatun, dan adapun muqaddimah kubra salibatun ialah negatif. Artinya muqaddimah surah berupa mujabah kulliyah. Sementara muqaddimah kubra berupa salibah kulliyah. Kesimpulannya wan natijatu, dan adapun kesimpulan salibatun ialah salibah. Salibah artinya negatif. Kesimpulannya yang dihasilkan adalah salibah juz'iyah, negatif partikular. Contohnya seperti apa? Kaqaulina, seperti perkataan kita, kullu insanin hayawanun wala syai'a minal insani bihajarin. Nah, contoh ini merupakan kias minasyaklis salis, dari figur yang ketiga. Kenapa minasyaklis salis? Karena haddul ausat, yaitu insan, menjadi maudhu di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Ada dua syarat yang harus terpenuhi di dalam asyaklus salis ini agar menghasilkan kesimpulan. Yang pertama adalah ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujabah, positif. Di sini yang menjadi muqaddimah surah adalah kullu insanin hayawanun. Kullu insanin hayawanun merupakan qadhiyah mujabah kulliyah. Sudah mujabah, positif. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, kulliyatu ihdal muqaddimataini. Salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubra harus kulliyah, universal. Di sini muqaddimah surah dan muqaddimah kubranya sama-sama kulliyah. Berarti sudah terpenuhi, ya. Syarat yang kedua sudah terpenuhi, yaitu muqaddimah surah berupa mujabah kulliyah, sementara muqaddimah kubranya berupa salibah kulliyah. Berupa salibah kulliyah. Dua-duanya kulliyah. Hanya saja dari segi kualitas, yaitu yang pertama mujabah, yaitu muqaddimah surah. Sementara untuk muqaddimah kubra salibah. Dari segi kualitas, berbeda dari segi kualitas saja. Sementara dari segi kuantitas sama-sama kulliyah. Berarti syarat kedua terpenuhi. Karena sudah memenuhi syarat, maka menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu berupa salibah juz'iyah, ya, negatif partikular. Yuntiju, melahirkan kesimpulan apa qaulina ba'dul hayawani laisa bihajar. Adapun sebagian makhluk hidup laisa ialah tidak ada apa ba'dul hayawan bihajari ialah batu. Jadi kesimpulan yang dihasilkan adalah salibah juz'iyah. Ad-darbul khamisu, adapun modus yang kelima, surah mujabatun juz'iyatun ialah muqaddimah surah mujabah juz'iyah berupa positif partikular, wa kubra salibatun kulliyatun, dan muqaddimah kubra negatif universal. Kaqaulina, seperti perkataan kita, ba'dul insani hayawanun wala syai'a minal insani bihajar. Ini merupakan kias minasyaklis salis. Kenapa? Karena haddul ausat, yaitu lafaz insan, menjadi maudhu di muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Kemudian asyaklus salis, agar menghasilkan kesimpulan yang benar harus memenuhi dua syarat. Pertama ijabus surah dan kulliyatu ihdal muqaddimatain. Di sini yang menjadi muqaddimah surah adalah ba'dul insani hayawanu. Dan ini sudah mujabah juz'iyah.
Dan syarat yang kedua harus kulliyatu ihdal muqaddimah. Salah satu dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra harus kulliyah. Di sini muqaddimah kubranya salibah kulliyah, sudah kulliyah. Nah, yang kulliyah adalah muqaddimah kubra. Berarti syarat yang kedua terpenuhi. Kalau sudah memenuhi dua syarat, maka menghasilkan kesimpulan. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qaulina? Ba'dul hayawani laisa bihajar. Kesimpulannya adalah salibah juz'iyah. Ad-darbus sadisu, adapun modus yang keenam, mujabatun kulliyatun surah, ialah positif universal muqaddimah surah, wasalibatun juz'iyatun kubra, dan negatif partikular muqaddimah kubra. Kaqaulina, seperti perkataan kita, kullu insanin hayawanu wa ba'dul insani laisa bihajar. Ini merupakan kias minasyakristalis. Kenapa minasyakristalis? Karena ia haddul awsatnya yaitu insan menjadi maudhu di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra. Ada dua syarat yang harus terpenuhi asyakristalis ini agar menghasilkan kesimpulan, yaitu ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujabah positif. Di sini yang menjadi muqaddimah surah adalah kullu insanin hayawan. Dan ini berupa mujabah kulliyah. Berarti syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, kulliyatu ihdal muqaddimataini. Salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubranya harus kulliyah. Di sini yang kulliyah adalah muqaddimah surah, yaitu kullu insanin hayawan. Berarti syarat pertama dan syarat kedua ada di dalam muqaddimah surah. Karena memenuhi syarat, ya, karena sudah memenuhi syarat maka menghasilkan kesimpulan. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qaulina? Ba'dul hayawani laisa bihajar. Kesimpulannya adalah salibah juz'iyah. Fannatijatu, maka adapun kesimpulan fi hadhil adrubis salasati, di dalam tiga modus ini, salibatun juz'iyah ialah negatif partikular. Jadi yang tiga yang terakhir, yaitu dari nomor 4, nomor 5, nomor 6, ya. Ini kesimpulan yang dihasilkan berupa salibah juz'iyah. Sementara tiga yang awal, kesimpulan yang dihasilkan adalah mujabah juz'iyah. Fa'ulima, maka diketahui anna hadza syakla, apa bahwa sesungguhnya figur ini yaitu asyaklus talis la yuntiju, ialah tidak melahirkan kesimpulan apa hadza syakl illal juz'iyata, kecuali pada partikular. Mujabatan berupa positif fi salasatil uwali, di dalam tiga yang pertama, wasalibatan dan berupa negatif. Mujabatan berupa positif fi salasatil uwali, di dalam tiga yang pertama, wasalibatan dan berupa negatif fi salasati, di dalam tiga, ba'daha setelah as-salasatil uwal. Ba'daha setelah as-salasatil uwal. Jadi asyaklus talis menghasilkan kesimpulan juz'iyah partikular. Hanya saja ada yang mujabah dan ada yang salibah. 3 mujabah dan 3 lagi salibah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.